Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Sudirman Sirait, tenaga pengajar program studi agroteknologi Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menyampaikan materi perkuliahan mekanisasi pertanian, di mana di sini saya akan menyampaikan topik tentang alat dan mesin pengolahan tanah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang jenis pengolahan tanah, peralatan pengolahan tanah, dan pengoperasian alat dan mesin pengolahan tanah. Tercatat dalam sejarah bahwa pengolahan tanah telah dilakukan oleh sekelompok manusia dengan tujuan tentunya untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Pada zaman dulu, manusia melakukan proses pengolahan tanah dengan menggunakan tenaga hewan sebelum ditemukannya mesin. Namun seiring perkembangan zaman, maka pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin. Pengolahan tanah itu sendiri merupakan suatu usaha manusia untuk memanipulasi fisik tanah secara mekanik untuk dijadikan medium yang baik untuk pertumbuhan tanah. Di mana kita ketahui tanah itu merupakan media tanam atau yang menyediakan sumber hara, air, dan oksigen untuk pertumbuhan tanaman. Pada proses pengolahan tanah ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, mencampur dan menggemburkan tanah. Yang kedua, mengendalikan gulma. Yang ketiga, mencampur sisa tanaman dengan tanah. Dan yang keempat, ciptakan kondisi tanah yang ideal untuk pertumbuhan akar. Ada beberapa jenis pengolahan tanah yang dilakukan pada kegiatan budidaya tanaman pertanian. Yang pertama, pengolahan tanah primer. Pengolahan tanah primer ini adalah suatu proses pengolahan tanah dengan menggunakan alat-alat seperti bajak singkal, bajak piring, bajak sepak, bajak pahat, dan juga bajak subtanah. Pengolahan tanah primer ini adalah suatu proses yang paling utama yang dilakukan dalam kegiatan pengolahan tanah, di mana proses ini terdiri dari mengeruk, memotong, dan membalikkan tanah sehingga menghasilkan suatu bongkahan-bongkahan tanah yang besar. Kemudian yang kedua adalah pengolahan tanah sekunder. Di sini pada proses pengolahan tanah sekunder merupakan lanjutan dari proses pengolahan tanah primer, di mana dilakukan penghancuran bongkahan-bongkahan besar hasil olahan tanah pertama sehingga menjadikan tanah itu pada kondisi gembur atau ideal siap untuk ditanami. Ada beberapa jenis pengolahan tanah berdasarkan jenis lahannya. Yang pertama, pengolahan tanah lahan basah, dan yang kedua pada pengolahan tanah lahan kering. Di sini kita bisa melihat ada beberapa peralatan pengolahan tanah pertama. Alat pengolahan tanah pertama ini adalah alat-alat yang pertama sekali digunakan, yaitu untuk memotong, memecah, dan membalikkan tanah. Alat-alat tersebut seperti mana yang kita lihat terdiri atas beberapa bajak. Yang kedua adalah peralatan pengolahan tanah kedua. Dengan pengolahan tanah kedua, tanah menjadi gembur dan rata. Alat pengolahan tanah kedua seperti yang kita lihat di sini ada beberapa. Di sini kita bisa melihat gambar daripada bajak singkal. Bajak singkal ini dapat digunakan untuk bermacam-macam jenis tanah dan sangat baik untuk membalikkan tanah. Bagian dari bajak singkal ini terdiri dari pisau pemotong, kemudian ada singkal, dan yang ketiga adalah penghubung. Ketiga bagian utama tersebut diikat pada bagian yang disebut pernyatu. Unit ini tentu dihubungkan dengan rangka atau frame melalui batang penarik. Ini dia bisa dilihat. Berikutnya, bajak piringan. Piringan dari bajak ini diikat pada batang penarik melalui bantalan atau biring, sehingga pada saat beroperasi ditarik oleh traktor, maka piringannya dapat berputar. Dengan berputarnya piringan tersebut, maka diharapkan dapat mengurangi gesekan dan tahanan tanah yang terjadi. Piringan bajak dapat berada di samping rangka atau berada di bawah rangka. Setiap piringan dari bajak piringan ini biasanya dilengkapi dengan pengeruk yang berguna selain untuk membersihkan tanah yang lengket pada piringan, juga dapat membantu dalam membalikkan potongan tanah. Kemudian untuk menahan tekanan samping yang terjadi saat bajak memotong tanah, maka bajak piringan ini juga dilengkapi oleh roda alur belakang. Ada beberapa keuntungan menggunakan bajak piringan ini, yaitu dapat bekerja di tanah keras dan kering, dapat untuk tanah-tanah yang lengket, cocok untuk tanah-tanah yang berbatu, kemudian dapat digunakan untuk tanah-tanah berakar, dan yang ke
kelima dapat digunakan untuk tanah-tanah yang memerlukan pengerjaannya yang dalam. Berikutnya kita bisa melihat ini adalah pengolahan tanah pertama, di mana kita bisa melihat di sini menggunakan bajak singkal. Gambar yang di atas ini merupakan pengolahan pada lahan basah. Ini bisa kita lihat hasil pengolahan tanah pertama, berbentuknya bongkahan-bongkahan yang besar, dan hasil seperti ini biasanya pasti digunakan bajak singkal. Ini contoh lain dari penggunaan bajak singkal, implementasinya. Dan yang ini implementasi atau penggunaan daripada bajak piringan, disc plow. Nah, berikutnya chisel plow atau bajak pahat ya. Nah, baik teman-teman, di sini bisa dilihat secondary tillage operation, artinya di sini pengoperasian pengolahan tanah kedua. Di sini sudah proses penggemburan, artinya penghancuran dari bongkahan-bongkahan besar hasil olahan tanah pertama, dan juga proses perataan sehingga lahan tersebut siap untuk ditanami. Ini contoh garu yang digunakan pada proses pengolahan tanah kedua. Baik teman-teman, demikian penyampaian materi dari saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan hasil pertemuan pada hari ini. Yang pertama, pengolahan tanah berdasarkan lahan terbagi menjadi dua. Yang pertama pengolahan pada lahan basah dan juga pengolahan tanah kering. Sedangkan berdasarkan prosesnya, pengolahan tanah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama pengolahan tanah pertama dan pengolahan tanah kedua. Tentu peralatan yang digunakan baik itu pada proses pengolahan tanah pertama dan juga pada proses pengolahan tanah kedua sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dari masing-masing pengolahan tanah tersebut. Terima kasih, mungkin sedemikian dari saya. Saya akhiri, bila taufiq hidayah, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.